Kojic acid dan turmeric soap. Viral, tapi aman tidak? Nah, kalau kamu sering lihat konten skincare belakangan ini, pasti tergoda ya dengan janji kulit cerah dan glowing dalam sekejap. Tapi kenyataannya banyak yang malah frustrasi karena percaya mitos kalau sabun viral yang cepat mencerahkan itu pasti aman buat semua orang. Padahal ujung-ujungnya kulit malah jadi kering, ketarik, perih, dan iritasi gitu kan. Iya, bener banget. Nah, penelusuran kita di Deep Dive kali ini tuh mau membongkar sains di balik label sabun-sabun ini. Misi kita sederhana ya, supaya kamu pendengar kita bisa baca komposisi layaknya seorang skincare researcher. Karena jujur saja, sabun cuci muka itu sama sekali bukan keajaiban dalam kemasan yang bisa beresin semua masalah. Setuju. Kita mulai dari klaim cepat cerah dan kesat sesaat setelah dibilas itu ya. Karena efek kesat itu seringkali bukan datang dari bahan aktif pencerahnya loh, tapi justru dari basa atau base pembuat sabunnya itu sendiri kan? Nah, itu dia poin krusialnya. Jadi sabun klasik yang berbahan dasar minyak kelapa yang disaponifikasi, kayak beberapa merek terkenal dari Filipina, atau sabun Ayurveda itu, formulasinya punya pH basa yang sangat tinggi. Rentangnya bisa dari 9,0 sampai 10,0. Wow, tunggu dulu. 10. Padahal kan kulit wajah kita secara alami punya pH yang sedikit asam ya, di sekitar 5,5 gitu kan. Kalau kita hajar pakai sabun dengan pH 9 atau 10, itu rasanya kayak mencuci wajan berminyak pakai sabun cuci piring cair. Pasti kesat dan bersih banget kan? Tapi bukankah lemak alami pengawal skin barrier kita malah ikut rontok semua dong? Analogi sabun cuci piring itu pas banget buat membayangkan seberapa buat daya kikis asam laurat di dalamnya. Jadi, waktu stratum corneum kehilangan lipid pelindungnya, ya skin barrier kita perlahan bakal rusak. Makanya, sebagai alternatif yang daya bersihnya lebih lembut dan tidak mengiritasi, kita bisa cari formulasi turunan kelapa sawit. Oh, maksudnya bahan seperti sodium palmate ya? Betul sekali. Formulasi sodium palmate ini banyak dipakai di sabun lokal kita yang lebih inovatif dan dia tidak terlalu agresif merusak kelembapan alami kulit. Oke, jadi rasa kesat dan cerah seketika itu ternyata cuma pertanda pelindung kulit kita sedang dikikis paksa ya? Serem juga. Terus kalau gitu, apakah bahan aktif utamanya sendiri juga berisiko mengiritasi? Kan kalau sama-sama diklaim mencerahkan, gimana kita tahu bahan mana yang lebih masuk akal untuk masalah spesifik kulit kita? Apalagi di kemasan sering ada tulisan kojic acid atau turmeric alias kunyit. Nah, disinilah kita harus melihat pertarungan di tingkat seluler. Jadi, kojic acid itu bekerja memblok enzim yang namanya tirosinase. Artinya, dia secara aktif menghentikan kulit memproduksi pigmen melanin. Bayangkan molekul kojic ini masuk dan langsung merantai pabrik warna di kulit kita. Tapi masalahnya, kojic acid murni itu secara struktur sangat rapuh, gampang teroksidasi cahaya, dan potensi iritasinya lumayan tinggi. Pantesan kadang bikin perih banget di kulit ya. Berarti waktu kita baca label belakang kemasan, nama turunan apa nih yang seharusnya kita cari biar lebih aman untuk kulit yang gampang ngamuk? Cari yang namanya kojic dipalmitate. Secara kimiawi, molekul ini jauh lebih stabil dan ramah di kulit sensitif. Nah, ini beda lagi ceritanya kalau kita bahas sabun kunyit atau turmeric. Ah iya, kalau kunyit gimana tuh kerjanya di kulit? Jadi, senyawa kurkumin di dalam kunyit itu tidak langsung mengunci pabrik pigmen, melainkan dia menekan jalur NF-kappa B, yaitu jalur utama pemicu inflamasi di dalam sel kita. Jadi, fokusnya itu lebih ke meredakan kemerahan dan peradangan. Oh, masuk akal banget. Jadi, sabun kunyit sebetulnya jauh lebih logis buat kamu yang lagi berjuang melawan jerawat meradang, eksim, atau psoriasis ya. Pendekatannya lebih ke penyembuhan, walau mungkin ada resiko meninggalkan noda kuning tipis sementara di kulit cerah. Tapi karena bahan-bahan aktif ini bekerja mengubah respons alami kulit, pasti ada aturan main ketat yang wajib dipatuhi dong. Tepat sekali. Aturan main ini nggak boleh disepelekan sama sekali. Apalagi Kojic tadi kan sengaja menekan melanin, yang sebetulnya itu payung alami kulit kita dari serangan sinar UV kan? Kalau Kojic memblokir melanin, lalu kita keluar rumah tanpa sunscreen setelahnya, itu ibarat kita sengaja buang payung di tengah badai matahari dong. Kulit jadi nggak punya pertahanan sama sekali. Iya, perumpamaan yang sangat akurat. Dampaknya justru bakal terjadi rebound hyperpigmentation. Kulit akan memproduksi flek yang jauh lebih gelap karena kaget terpapar UV tanpa pelindung alami. Makanya pemakaian pelembab dan tabir surya dengan minimal SPF 30 itu kewajiban mutlak. Terus, batasi juga kontak busa sabun di kulit maksimal hanya 60-90 detik saja dan harus dibilas sebersih mungkin. Jadi jangan didiamkan lama-lama ya, apalagi sampai berbusa tebal terus ditinggal luluran gitu.
Dan satu lagi, kalau kulit kamu sedang dalam kondisi peradangan parah secara medis, sabun kosmetik komersial bukan jawabannya ya. Langsung saja konsultasi ke dokter. Nah, ngomong-ngomong soal produk komersial, kita wajib banget ngecek kode BPOM nih. Betul, karena standar formulasi kosmetik dan keamanan tiap negara itu bisa beda-beda. Cara paling cepat melacaknya itu lihat awalan kode di kemasan belakang. NA40 berarti produk itu impor dari Filipina, lalu NA17 itu impor dari India seperti lini sabun Ayurveda. Dan kalau NA18 menunjukkan produk tersebut diformulasikan dan diproduksi secara lokal di Indonesia, ya. Praktis banget. Jadi, takeaway penting untuk kamu dari penelusuran kita kali ini, aman atau tidaknya sabun Kojic dan turmeric sangat bergantung pada banyak faktor. Mulai dari konsentrasi, jenis bahan turunan yang stabil, aturan pakai yang tidak lebih dari 90 detik, sampai kesiapan kamu menggunakan pelembab dan sunscreen. Sabun bukanlah solusi ajaib tunggal. Iya, membekali diri dengan kemampuan membaca label akan kasih kamu kendali penuh untuk merawat kulit tanpa gampang terjebak janji manis atau sekedar ikut tren viral sesaat. Betul sekali. Nah, untuk menutup deep dive kita hari ini, coba deh bayangkan fakta ini. Kojic acid itu pada awalnya ditemukan secara tidak sengaja dari genangan sisa air fermentasi beras di Jepang sana. Adakah bahan makanan tradisional hasil fermentasi asli Indonesia yang mungkin saat ini sedang ada di dapur kamu, yang diam-diam menyimpan potensi anti-hiperpigmentasi tingkat dewa, namun belum pernah dilirik oleh industri sains kosmetik dunia? Silakan eksplorasi sendiri ya, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.